Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran, yang insya Allah kita semua dirahmati, diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan tadabbur surah Yasin dimulai dari ayat 79 sampai ayat 88. Namun seperti biasa kita lihat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Seperti yang telah kita jelaskan dalam pertemuan terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan dalam surat Yunus ini beberapa dialog, beberapa perintah untuk disampaikan kepada nabinya, kepada kaumnya, beberapa hujjah, beberapa logika-logika, ya, dan retorika yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Maka di surah Yunus ini juga Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan beberapa cerita-cerita umat-umat Nabi sebelumnya. Bagaimana dulu juga sesungguhnya telah hidup di zaman sebelum mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut, orang-orang lain, ya, kaum-kaum yang lain yang diutus kepada mereka nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah, seperti Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh yang telah berdakwah di tengah kaumnya selama lebih kurang 950 tahun, dan namun tidak beriman daripada mereka tersebut kecuali hanya bilangan manusia yang sangat sedikit sekali. Kemudian juga di pertemuan yang lalu, di halaman yang lalu kita juga sampaikan bahwasanya Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah untuk bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dalam menghadapi Firaun, ya. Di awal-awal bercerita tentang kisah Nabi Musa dalam menghadapi Firaun, dan kemudian nanti kisah Nabi Musa bersama kaumnya itu sendiri, yaitu Bani Israel, yang juga telah pernah eh, panjang lebar kita bahas, terutama di surah Al-Baqarah, ya. Nah, di sini kembali Allah menyitir Bapak dan Ibu, ya. Kembali Allah di sini menyinggung kembali tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Di mana Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Firaun, ya. Ya mungkin kita tidak akan ceritakan bagaimana kecilnya Nabi Musa yang kemudian dibesarkan juga di istananya Firaun, ketika beliau dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil, dan kemudian didapati oleh istrinya Firaun yang sedang mandi-mandi di Sungai Nil tersebut, lalu dibawa ke istana oleh istrinya Firaun, padahal saat tersebut Firaun telah membuat pengumuman edaran bahwasanya siapapun di antara anak laki-laki yang terlahir ke dunia maka harus dibunuh, ya. Namun karena bujuk rayu permintaan sang istri, akhirnya Nabi Musa pun di dibesarkan dan dipingit oleh Firaun beserta istrinya dan dibesarkan di sana, sampai akhirnya kemudian Nabi Musa mendapatkan firman wahyu dari Allah menjadi nabi dan menyatakan pengingkarannya kepada amal perbuatannya Firaun ini. Dan kemudian akhirnya menjadi musuh Firaun yang nomor satu, ya. Musuh Firaun yang nomor satu. Kemudian di ayat yang 79 Bapak dan Ibu, yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala Fir'aun, ya, wa qala Fir'aunu i'tuni bikulli sahirin alim. Dan berkatalah Firaun, ya, ketika beliau betul-betul merasa sudah marah, sudah murka, dan sudah muak dengan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah umatnya, maka Firaun pun
memerintahkan para pembantu-pembantunya, para menterinya, para panglimanya dan hulu balangnya untuk mendatangkan dari segenap penjuru Mesir itu dengan para ahli-ahli sihir yang pandai. Bikulli sahirin alim. Dia bukan sembarang penyihir ya, bukan penyihir-penyihir ecek-ecek gitu, tetapi penyihir-penyihir yang betul-betul handal, sahirin alim. Waqala Fir'aun, dan berkata Fir'aun, "I'tuni bikulli sahirin alim." Datangkan kepadaku, hadirkan kepadaku semua penyihir-penyihir yang pandai dan ahli di negeri ini. Itu perintah Fir'aun kepada pembantunya. Lalu kemudian karena yang memerintahkan Fir'aun dan tidak ada yang berani melawan dan mengingkari atau membantah perintah Fir'aun tersebut, maka mulailah kaki tangan Fir'aun mengumpulkan segenap para penyihir-penyihir yang ada di Mesir ya, penyihir-penyihir dengan kategori yang pandai, handal. Maka ketika para penyihir tersebut telah berkumpul di istana di hadapan Fir'aun, falamma jaa as-saharatu, maka ketika datang para penyihir tersebut di hadapannya Fir'aun, ya tentunya di sini Allah ringkas ceritanya ya. Ketika para penyihir telah dikumpulkan oleh Fir'aun dan pada waktu yang sama juga dipanggillah Nabi Musa. Ya, dipanggil Nabi Musa untuk membuat pertandingan, membuat perlombaan atau pertandingan untuk membuktikan siapa di antara mereka yang memiliki kesaktian yang lebih tinggi begitu. Maka falamma ja'as saharatu qala lahum Musa. Maka tatkala datanglah para penyihir-penyihir tersebut dan kemudian tentunya juga didatangkan Nabi Musa alaihissalam. Qala lahum Musa. Berkata kepada mereka Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Alqu. Alqu ya, lemparkanlah. Apa yang menjadi kepandaian kalian? Ya lemparkan. Ya, karena terlihat mereka membawa tali, membawa macam-macam ya material ya untuk menunjukkan kehebatan sihir mereka. Maka kata Nabi Musa, Alqu ma antum mulkun. Lemparkanlah apa-apa yang ingin kalian lemparkan. Keluarkan semua kepandaian kalian. Ya, ini saatnya kita akan bertanding. Dan itu pertandingan yang sesungguhnya dari sisi jumlah tidak seimbang ya. Nabi Musa satu orang, sedangkan para penyihir dan penyihir-penyihir profesional ya, penyihir-penyihir senior itu jumlahnya entah berapa banyak. Karena dari seluruh penjuru Mesir dan pastinya Firaun telah menyiapkan hadiah yang begitu besar untuk penyihir-penyihir terhebat tersebut. Lalu Bapak dan Ibu rahimakumullah, falamma alqaw, maka tatkala para penyihir-penyihir tersebut melemparkan apa yang ada di tangan mereka, ya, alat-alat bantu sihir mereka, material-material yang telah mereka bawa dari rumah, qala Musa, maka tentu eh, eh, sihir tersebut ya menjelma menjadi beberapa objek ya. Utamanya adalah menjadi ular-ular yang kecil-kecil ya. Mereka mengelabui mata manusia. Sesungguhnya itu bukan bukan sihir dalam artian kesaktian atau ilmu eh, sakti mandraguna, tidak. Sesungguhnya itu hanya sihir yang merupakan eh, cara atau suatu trik tertentu yang mereka kuasai untuk mengelabui mata manusia. Ya, permainan magic lah. Maka berkata Nabi Musa kepada mereka, "Falamma alqau", tatkala mereka telah melemparkan ya tali-tali yang mereka pegang, qala Musa, "Ma ji'tum bihi sihru." Kata Nabi Musa, qala Musa, berkata Musa, apa-apa yang kalian bawa ini, yang kalian lakukan, yang tadi telah kalian lemparkan, kemudian menjelma menjadi ular kecil-kecil, maka sesungguhnya itu adalah sihir saja, ya, bukan kesaktian, bukan mukjizat, ya, bukan pertanda itu kebenaran dan kehebatan kalian. Itu hanya semata-mata sihir, yang mana sihir itu didefinisikan sebagai sesuatu cara atau trik tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keahlian, ya, setelah melakukan latihan sedemikian rupa untuk mengelabui mata manusia. Jadi sihir tersebut sesungguhnya tidak ada dalam pengertian sulap ya, dalam pengertian magic ya. Tapi kalau dalam artian sihir dalam bentuk guna-guna, nah itu tentu ada ya. Karena memang itu pernah terjadi bahkan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menggunakan media-media tertentu untuk menyakiti orang lain, menyihir orang lain, maka ini tentu konteksnya berbeda. Sihir yang di sini adalah teknik mengelabui mata manusia, begitu. Maka kata Nabi Musa, sesungguhnya apa yang kalian bawa ini itulah sihir, ya. Sihir, innallaha sayubtiluh.
sesungguhnya Allah akan membatalkannya. Allah akan membuatnya menjadi lemah. Allah akan menghilangkannya dan memusnahkannya. Ya, karena itu hanya sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memperbaiki, tidak akan apa namanya, mengokohkan ya, tidak akan memperbaiki atau membiarkan amalal mufsidin, amal-amal orang-orang yang berbuat kerusakan di atas bumi, ya. Orang-orang yang berbuat kerusakan di atas bumi dalam artian ya luas konteksnya ini Bapak dan Ibu ya, tapi dalam konteks ayat ini tentu orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang mendustakan agama Allah, yang mendustakan nabi-nabi Allah, mempersekutukan Allah, itu kerusakan yang paling besar di sini. Di samping juga kerusakan-kerusakan yang lain dari dalam bentuk berbuat dosa-dosa besar itu juga perbuatan yang merusak. Karena perbuatan dosa besar tersebut, katakanlah seperti berzina, riba, ketika itu telah terjadi begitu banyak di suatu komunitas masyarakat, maka dia akan mendatangkan bala petaka, ya, malapetaka dalam bentuk musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Maka itu juga perbuatan yang merusak. Di samping memang perbuatan-perbuatan yang merusak dengan tangannya betul ya, seperti menebang pohon, secara liar ya, merusak lingkungan, mengotori sungai dengan limbah dan lain sebagainya. Maka Allah tidak akan memperbaiki dalam artian Allah tidak akan meridhoi ya, Allah tidak akan membiarkan langgengnya amalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Akan dibatalkan oleh Allah, akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrim. Dan nyambung dengan ayat sebelumnya ya, bahwasanya Allah tidak akan membiarkan amal-amal orang yang berbuat kerusakan itu berlangsung secara kontinu. Maka di sini Allah tambahkan wa yuhiqqullahu al-haqqa, dan Allah akan mengokohkan kebenaran itu. Allah akan kokohkan ya. Allah akan kuatkan, Allah akan tancapkan bikalimatihi, dengan ketetapan-ketetapannya, dengan perintah dan ketetapan-ketetapannya, dengan cara-cara yang Allah kehendaki, ya. Melalui Allah tolong nabinya, ya. Allah berikan mukjizat-mukjizat kepada nabi dan rasulnya. Allah tolong, ya. Allah jadikan panji-panji agamanya berkibar. Maka itulah janji Allah. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Meskipun orang-orang yang mujrim, orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang penjahat-penjahat tersebut membencinya atau tidak menyukainya. Jadi meskipun musuh-musuh Allah, para orang-orang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang anti dengan kebenaran, membenci atau tidak suka dengan kebenaran tersebut, maka di sini Allah katakan wa yuhiqqullahu haqqa bikalimati. Allah betul-betul akan mengokohkan, menancapkan kebenaran itu dengan ketetapan-ketetapannya. Syi'na am abaina. Apakah kita suka atau tidak suka, maka janji Allah bahwasanya Allah akan mengokohkan kebenaran tersebut dengan kalimat-kalimatnya atau perintah-perintahnya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah jelaskan, "Fama amana li Musa." Maka setelah terjadinya perlombaan atau pertandingan sihir tersebut, ya, di mana di ayat surah Al-A'raf yang lalu juga telah kita lewati ya beberapa cerita tentang Nabi Musa ini. Ketika Nabi Musa diajak bertanding untuk sihir ya dengan para penyihir-penyihir profesional yang ada di Mesir, lalu mulailah para penyihir tersebut melemparkan tongkatnya, tali-tali temali yang ada di tangannya, dan seketika berubah menjadi ular-ular yang banyak begitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, yang mana tongkat yang satu buah tersebut kemudian menjelma menjadi seekor ular yang sangat besar dan akhirnya memakan dan menyantap, melahap semua ular-ular yang kecil-kecil tersebut. Dan melihat fakta tersebut atau kejadian tersebut, maka seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, para penyihir-penyihir tersebut ya, sebagian besar dari mereka langsung sujud kepada Nabi Musa ya. Langsung sujud dalam artian bukan sujud kepada Nabi Musanya, tidak. Mereka beriman dengan
apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Beriman dengan seruan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi untuk mempersekutukannya. Maka di ayat ini juga dijelaskan, "Fama amana li Musa", maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa itu selain sekelompok penyihir-penyihir yang di surah Al-A'raf sudah kita singgung sebelumnya, bahwasanya para penyihir-penyihir yang diundang ke istana tersebut, begitu mereka dikalahkan oleh Nabi Musa, mereka spontan langsung beriman kepada Nabi Musa dan pada waktu itu juga diancam oleh oleh Firaun, ya, yang mengatakan, apakah kalian beriman langsung kepada Musa sebelum aku izinkan? Maka mereka waktu itu diancam dan diintimidasi oleh Firaun, ya. Sebagian mungkin ada yang kembali kepada iman kepada Firaun, sebagian mungkin ada yang konsisten terus beriman dengan Nabi Musa dengan segala risiko yang akan mereka hadapi. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumi. Maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa itu kecuali, ya, sekelompok keturunan dari kaumnya, ya, dzurriyyah. Di sini diartikan sebagai keturunan sekelompok orang yang muda-muda, ya, yang masih kuat-kuat, yang muda-muda, itu pun ala khaufin min Fir'aun, dalam keadaan takut terhadap Fir'aun. Jadi mereka beriman dengan Nabi Musa itu diam-diam, Bapak dan Ibu. Mereka diam-diam, sembunyi-sembunyi, ya, beriman kepada Nabi Musa dan jumlahnya tidak banyak, dalam keadaan takut kepada Fir'aun wa malaihim, takut kepada Firaun dan demikian juga kepada pemuka-pemuka kerajaan Firaun, ya. Pemuka-pemuka, menteri-menteri, hulu balang, para panglima, ya, pimpinan-pimpinan batalion dan lain sebagainya. Apa yang mereka takutkan, ya? Yang mereka takutkan adalah ayyaftinahum, bahwasanya mereka takut Fir'aun itu akan menfitnah mereka. Ya, maksud menfitnah di sini Bapak Ibu bukan berarti menuduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu fitnah versi bahasa Indonesia. Ya, itu fitnah namanya. Mengatakan orang melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya, itu fitnah, ya. Tapi yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah menimpakan azab. Ya, ada dua versi di sini fitnah di sini. Menimpakan azab, arti menyiksa mereka, menindih mereka dengan batu, atau menggoreng atau merebus mereka dalam kuali yang sangat besar berisi minyak goreng atau air yang mendidih. Nah, itu fitnah juga namanya. Tapi dalam bentuk bala atau azab. Atau sebaliknya, mereka takut kalau seandainya difitnah oleh Firaun, diiming-iming dengan dunia, ya, dijanjikan harta benda segala macam yang banyak, dijadikan mungkin orang-orang kepercayaannya dengan syarat mau meninggalkan atau murtad daripada agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini Allah sebutkan di sini, beriman dengan Musa hanya sebagian saja dari keturunan kaumnya, berarti masih muda-muda semua, ya, dalam keadaan ketakutan kepada Firaun dan juga kepada para pembantu-pembantunya, pemuka-pemuka kaumnya, yaitu mereka takut kalau seandainya mereka kena fitnah, ya, kena fitnah baik dalam bentuk azab, ya, siksaan, atau sebaliknya mungkin dalam bentuk kesenangan yang akhirnya membuat mereka meninggalkan ajaran Nabi Musa. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Dan sesungguhnya Fir'aun itu la'alin, berbuat sewenang-wenang di atas bumi, ya. Berlaku angkuh, sombong, congkak, takabur, ya. Meninggikan dirinya fil ardi, di muka bumi. Wa innahu laminal musrifin, dan sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang melampaui batas, ya. Melampaui batas karena tidak saja hanya mempersekutukan Allah, tidak saja hanya melakukan semua maksiat-maksiat yang dilarang Allah, bahkan dia juga memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Maka di sini Allah katakan innahu laminal musrifin. Sesungguhnya dia adalah betul-betul orang-orang yang melampaui batas, ya, bersifat angkuh, sewenang-wenang, takabur, congkak, lalim, dan semua sifat-sifat tersebut disandang oleh Fir'aun. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Nabi Musa berkata, waqala Musa, dan Nabi Musa berkata, ya, melihat kaumnya yang beriman sedikit tersebut, berkata Nabi Musa kepada mereka, ya qaumi, wahai kaumku, ya, wahai pengikutku, in kuntum amantum billahi, kalau kalian, ya, betul-betul telah beriman kalian dengan Allah. In kuntum amantum billah. Jika kalian semua
telah beriman kalian dengan Allah, artinya dengan sebenar-benar iman, jika betul-betul kalian serius menjadi pengikutku, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka kata Nabi Musa, fa'alaihi tawakkalu. Maka kalau betul-betul kalian telah beriman dengan Allah, maka hendaklah kalian kepadanya atau ke atasnya kalian bertawakal. Mentawakalkan diri kalian ke atas Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasrahkan diri sepenuhnya, ya. In kuntum muslimin. Jika kalian benar-benar orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Muslim artinya orang-orang yang mengislamkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Musa alaihissalam, kalau benar kalian betul-betul beriman dengan Allah, ya, mengikutiku, menerima dakwahku, ajaran agamaku, maka hendaklah kalian bertawakal sepenuh hati kepada Allah. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, meskipun yang akan kalian hadapi seorang tokoh pemimpin yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, ya. Yang berarti dia yang mengatakan dia yang berhak menghidupkan dan dia yang pula yang berhak mematikan. Ketika dia ingin menghidupkan, artinya dia biarkan orang hidup. Ketika dia ingin mematikan, dia panggil orang tersebut, kemudian dia pancung lehernya, dia sembelih. Nah, itu dia mengatakan dengan demikian dia telah sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kan dikatakan yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Maka Firaun juga mengatakan saya juga sama dengan Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namun versi menghidupkan dalam versi Firaun itu adalah membiarkan orang yang seharusnya dia bunuh mati tapi tidak dia bunuh, maka berarti dia sanggup menghidupkan orang. Begitu versinya Firaun. Padahal versi menghidupkannya Allah itu adalah menghidupkan seseorang dari tidak ada menjadi ada dan menghidupkan kembali orang yang telah mati menjadi hidup kembali. Itu versi yuhyinya Allah. Sedangkan mematikan, ya Allah yang matikan. Adapun Firaun, ya, dia tidak bisa menghidupkan orang dan sesungguhnya ketika dia mengatakan dia mematikan orang, sesungguhnya kalau Allah berkehendak apapun yang dia lakukan pun dia tidak akan bisa mematikan orang lain. Tapi begitulah Firaun Bapak dan Ibu, ya. Makanya dikatakan la'alin fil ard. Sungguh dia telah meninggikan dirinya di atas bumi dengan sombong takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Musa, kalau kalian memang beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal kepadanya jika kalian betul-betul orang yang berserah diri. Bapak dan Ibu, ayat ini tentunya meski dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya dari Bani Israel, namun ayat ini tentu menjadi inspirasi juga bagi kita. Ya, ketika kita betul-betul menyatakan kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kita iman kita tersebut betul-betul 100%, ya, tulus, ikhlas, kokoh kepada Allah, maka yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita adalah bertawakal. Tawakkalu, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Ya, lepaskan semua daya dan upaya kita, wakilkan semuanya kepada Allah, ya. Sebagaimana yang kita baca dalam doa mau tidur, ya, yang lebih panjang, ya, bukan bismika Allahumma ahya wa amut doanya, ya. Doanya ada yang panjang, Allahumma inni aslamtu ilaika wajhi wa fawadtu ilaika amri, ya. Eh, dan seterusnya. Ya Allah, saya menghadapkan wajahku kepada Engkau dan aku serahkan semua urusanku kepada Engkau, ya Allah. Nah, itu artinya tawakal, ya. Ketika kita tidak bersandar barang sedikit pun eh, dalam kehidupan ini kepada diri kita, tapi kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah. Biarlah kehendak Allah yang berlaku, apapun yang Allah inginkan kita ikhlas, ya. Kita legowo, kita ridho karena memang kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjawab perintah Nabi Musa tersebut, maka kaumnya, ya, zuriyah yang tadi beriman kepada Nabi Musa, mereka berkata, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Kami betul-betul bertawakal kepada Allah, ya. Tawakkalna 'ala Allah. Kami bertawakal sekarang kepada Allah. Ya, kami bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan lalu mereka membacakan doa. Mereka berdoa, Rabbana, ya. Jadi tawakal di sini Bapak dan Ibu bukan berarti seseorang melepaskan dirinya begitu saja kemudian sudah, ya. Dia tidak ada usaha lagi, bahkan tidak berdoa lagi, ya, tidak. Tawakal itu justru harus diiringi dengan usaha juga dan terutamanya lagi juga harus diiringi dengan doa. Seperti yang dicontohkan oleh
pengikutnya Nabi Musa ini. Setelah mereka bertawakal kepada Allah, kemudian mereka pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbana la taj'alna, ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Jadi, kalau ada orang mengatakan sudah saya pasrah aja, terserah Allah aja gimana begitu ya. Sering kita mendengar ungkapan seperti tersebut, dia hanya pasrah, pasif saja, membiarkan apa saja yang terjadi dalam pikirannya, ya sudah takdir Allah apapun itu saya terima, tapi dia tidak berdoa kepada Allah, ya. Dia tidak meminta kepada Allah agar dia dihindarkan dari yang tidak dia inginkan, agar dia diselamatkan dari situasi yang sedang dia takuti dan seterusnya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil inspirasi bahwasanya tawakal itu juga harus diiringi dengan doa yang tidak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu seperti yang dikatakan oleh para ulama, doa tersebut dapat merubah takdir, ya. Doa tersebut dapat merubah takdir ketika seseorang berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alna fi fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami ini sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Apa maksudnya di sini fitnah, Bapak dan Ibu? Ya, ada beberapa penjelasan dalam kitab tafsir. eh, Namun yang paling apa namanya, yang menjadi pilihan daripada Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan la taj'alna fitnah. Di sini dalam artian jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Artinya jangan sampai engkau jadikan kami ini menjadi orang yang kalah, orang yang terzalimi, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tertindas, sehingga dengan keadaan tersebut membuat orang-orang zalim itu semakin jumawa, semakin mengatakan, tuh kan, kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang benar, pasti Tuhan yang kalian sembah tersebut akan menolong kalian. Tapi faktanya bagaimana? Hari ini kami menyakiti kalian sesuka hati kami. Hari ini kami menzalimi kalian, menyiksa kalian dengan sesuka hati kami. Berarti kalian adalah orang-orang yang tersesat. Keyakinan kalian adalah keyakinan yang salah. Ya. Nah, ini yang didoakan oleh pengikut Nabi Musa. Jangan sampai ini terjadi, karena kalau itu terjadi, hanya akan menjadi fitnah. Hanya akan menjadi eh, sesuatu yang membuat orang-orang zalim tersebut semakin jumawa dan meningkat kezalimannya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Artinya tentu pengikut Nabi Musa minta diselamatkan oleh Allah dari kekejaman dan kebengisan Firaun dan para pengikutnya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang yang zalim. Namun di pendapat yang lain juga dikatakan jangan jadikan kami ini objek, ya, objek penyiksaan, ya, sehingga itu akan menjadi fitnah bagi kami yang membuat kami bisa saja kami bergeming, atau bisa saja kami membuat kami berpaling kembali meninggalkan agama Allah dan kembali kepada agamanya Firaun. Nah, itu juga versi fitnah yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian wanajjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkan kami ya Allah dengan rahmatmu, dengan rahmat engkau ya Allah, minal qaumil kafirin, ya, dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada engkau dari Fir'aun dan malaknya dan para pengikutnya. Itu doanya pengikut Nabi Musa alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wa auhayna ila Musa wa akhihi. Lalu kami perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu eh, Nabi Harun alaihissalam, ya. Dan kami instruksikan dan perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun. Apa perintah Allah? Apa wahyu Allah? Antabawwa ali qaumikuma bimisra buyutan. Hendaklah kalian memilih atau membangun atau menyediakan untuk kaum kalian berdua di Mesir itu beberapa rumah, ya. Jadi ajaklah saudaramu, eh, si Harun, ya, alaihissalam, wahai Musa, dan sejumlah pengikut-pengikutmu untuk menyediakan sejumlah rumah di Mesir, ya. Buat beberapa rumah di Mesir tersebut, ya. Tentunya masih dalam lingkup kerajaannya Firaun, ya. Lalu kata Allah, waj'alu buyutakum qiblah. Lalu jadikanlah rumah-rumah kalian tersebut sebagai kiblat. Kiblat di sini maksudnya ada tempat sholat, ya.
Artinya di sini dalam penjelasannya dalam kitab tafsir atau bari, karena waktu itu mereka sedang dalam keadaan ketakutan ya, kepada Firaun, dan membuat mereka tidak mungkin menunjukkan ritual-ritual ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Musa, maka mereka ketakutan ya untuk datang, katakanlah ke masjid, ke sinagog, ke langgar, tempat beribadah yang semestinya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menyediakan untuk pengikutnya tersebut sejumlah rumah, dan kemudian jadikanlah rumah-rumah tersebut sebagai kiblat atau sebagai masjid. Artinya sholat di rumah saja. Ya, wa aqimus sholah. Di sini Allah katakan, dan tunaikanlah sholat di rumah-rumah tersebut ya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dan wabashiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman ya. Bayangkan Bapak dan Ibu, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan apa namanya, ngeri begitu ya, dalam keadaan diintimidasi oleh Firaun dengan bala tentaranya dan pengikutnya yang banyak tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan cara mensiasatinya beribadah di dalam rumah dan eh, melaksanakan sholat. Dan di ujung ayatnya Allah katakan wabashiril mu'minin, beri kabar gembiralah orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang kokoh istiqomah dalam beriman kepada Allah, meskipun dalam kondisi yang diancam ya, diintimidasi, bahkan dizalimi dan disakiti, maka hendaklah bergembira orang-orang yang beriman tersebut. Bergembira di dunia dalam artian, sesungguhnya setelah kesempitan itu ada kelapangan, setelah kekalahan itu ada kemenangan, dan semua kezaliman pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di akhirat ya. Beri kabar gembira orang-orang beriman bahwasanya keteguhan iman mereka tersebut ya. Dan ini tentu tidak jauh dari kita sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Kejadian seperti yang dialami oleh Firaun itu juga terjadi di kemarin hari di Suriah ya, di mana banyak saudara-saudara kita orang-orang Sunni di sana yang dipaksa sujud ke fotonya Presiden Suriah yang sudah digulingkan, Bashar al-Assad. Bahkan di situ mereka untuk bersyahadat mengucapkan la ilaha illa bashar. Auzubillah min dzalik ya, untuk mengatakan di bawah ancaman popor senjata ya, kepala mereka ditodongkan dengan senapan. Mereka disuruh sujud kepada fotonya Bashar al-Assad dan mengucapkan syahadat la ilaha illa bashar. Tidak ada Tuhan selain Bashar. Ya, dan nauzubillah min zalik, bisa saja kondisi tersebut suatu saat nanti, nauzubillah min zalik, kita tidak berharap, kita tidak berandai dan berlindung kepada Allah, namun bisa saja itu terjadi nanti di tengah-tengah kita ya, di saat jangankan untuk beribadah, untuk meyakini Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak bisa lagi. Ya, seperti yang hari ini juga terjadi di Cina ya, di Xinjiang, di mana lagi, di Bangladesh ya, Rohingya, yang mereka menghadapi eh, ancaman siksaan mungkin tidak jauh bedanya dengan apa yang dulu dihadapi oleh pengikut Nabi Musa di zaman Firaun. Namun Allah mengatakan wabashiril mu'minin, beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman, orang-orang istiqomah dalam keimanannya. Sesulit apapun situasi keadaan yang mereka alami, tapi kalau mereka istiqomah dalam iman kepada Allah, maka kelak mereka akan berbahagia, bergembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, di ayat selanjutnya Allah menjelaskan waqala Musa. Ya, tentunya setelah Nabi Musa ini bergabung dengan kaumnya dan mulai dikejar-kejar oleh Firaun ya, dan mereka bersembunyi-sembunyi. Waqala Musa, berkatalah Nabi Musa ya, berdoa di sini dalam artian berdoa. Rabbana, ya Tuhan kami, kata Nabi Musa, Rabbana, sesungguhnya ya Tuhan kami, innaka ataita fir'auna, sesungguhnya engkau ya Allah telah memberi Fir'aun itu, si Fir'aun itu, wa mala'ahu, dan para pemuka-pemuka kaumnya. Apa yang telah Allah berikan kepada Fir'aun dan para malaknya, para pemukanya? Zinatan wa amwalan. Ya, eh, perhiasan-perhiasan yang banyak, demikian juga harta benda. Perhiasan di sini bisa emas, ya, intan, permata, perak, dan lain sebagainya. Wa amwalan, amwal di sini bisa jadi binatang ternak, ya, pertanian,
perniagaan, uang dan lain sebagainya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini, ya. Kenapa Allah jadi Nabi Musa seakan-akan eh, eh, mempertanyakan begitu ya. Atau bukan mempertanyakan dalam artian iri tidak ya, tapi beginilah cara Nabi Musa berdoa bahwasanya Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, meskipun si Firaun itu adalah hamba yang Engkau ciptakan, ya, hamba yang Engkau jadikan dari ada dari tidak ada menjadi ada, Engkau yang meniupkan roh ke dalam tubuhnya, Engkau yang memberikannya kehidupan, yang membuat dia tumbuh besar dari anak bayi menjadi anak-anak, remaja dan terus dewasa, bahkan memberikan oksigen bisa melalui kedua rongga hidungnya, dan bahkan juga Engkau berikan kepada Firaun dan para pemuka-pemuka tersebut perhiasan-perhiasan yang banyak, kekayaan, harta benda yang berlimpah di dunia, ya. Kata Nabi Musa, Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Tuhan kami, kata Nabi Musa, kami tahu, ya, kami tahu bahwasanya semua yang Engkau berikan tersebut tujuannya apa? Liyudillu an sabilik. Supaya mereka bisa menyesatkan orang banyak dari jalanmu ya Allah. Ya, tapi bukan berarti tentu Allah sengaja begitu, tidak. Tapi itulah skenario Allah. Ya, Allah jadikan Fir'aun ini fitnah bagi manusia. Allah jadikan dia panjang umurnya, kuat badannya, ya, berkuasa, memiliki harta yang begitu banyak, ditakuti. Ya, apa tujuannya Allah membiarkan ada manusia seperti Firaun ini? Liyudillu an sabilik, menjadi ujian bagi manusia, di mana dengan itu, dengan segala kelebihan yang Allah berikan itu, mereka akan menyesatkan manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu yang mereka lakukan gitu. Maka dalam doanya Nabi Musa mengatakan Rabbana tumis ala amwalihim, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Allah, binasakanlah harta mereka tersebut, ya. Binasakanlah harta mereka tersebut, yaitu harta yang engkau berikan kepada Fir'aun dan malaknya. Washdud ala qulubihim, dan keraskan hati mereka. Nah, ini doanya Nabi Musa ini nggak tanggung-tanggung ya. Ya, begitu geramnya Nabi Musa, begitu habisnya harapan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun ya. Padahal Fir'aun ini tadinya juga telah didakwahi dengan lemah lembut sekali oleh Nabi Musa, ya. Dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, kan begitu. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, kepada orang yang sejahat, sezalim Fir'aun pun Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan nabinya untuk berdakwah dengan cara yang lemah lembut. Nah, bagaimana dengan orang yang ya katakanlah jauh daripada level Fir'aun, ya? Tentu harusnya lebih lembut lagi kita ya. Kepada Fir'aun yang begitu saja Allah perintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Nah, meskipun demikian telah dilakukan oleh Nabi Musa ya, namun Fir'aun terus melakukan kesombongan, berbuat kerusakan di atas bumi, maka akhirnya Nabi Musa pun tidak tahan dan mengangkat tangan ke langit memohon kepada Allah, ya. Apa kata Nabi Musa? Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, binasakan, hancurkan harta mereka tersebut dengan cara-cara yang Engkau kehendaki ya Allah. Mungkin dibakar ya, mungkin ditenggelamkan di perut bumi, apalagi mungkin dijadikan bangkrut dengan hilang nilainya, rusak oleh angin, hujan dan lain sebagainya. Yang penting itmis ala amwali, binasakan harta mereka tersebut. Dan itu sangat mudah bagi Allah ya Bapak dan Ibu ya. Washdud ala qulubihim. Tidak cukup sampai di situ, Nabi Musa juga mendoakan dan buat hati mereka tersebut menjadi keras ya. Jadi Bapak Ibu jangan difahami di sini Nabi Musa itu orang yang apa ya? Orang yang tidak baik hatinya karena mengharapkan orang lain supaya tidak beriman. Bukan ya. Di sini saking Nabi Musa tersebut telah kehilangan harapan ya. Melihat sedemikian rupa kekafiran, kezaliman yang dilakukan oleh Firaun dan para pengikutnya. Maka Nabi Musa mengatakan, hancurkan harta mereka ya Allah dan keraskan hati mereka. Buat hati mereka tersebut menjadi keras, tidak bisa menerima hidayah, tidak akan tersentuh lagi dengan seruan apapun. Maka kata Nabi Musa, "Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim." Maka ketika hati mereka tersebut telah keras, maka jadilah mereka nanti tidak akan beriman kepada Engkau ya Allah sehingga atau sampai mereka melihat azab
yang sangat pedih, yaitu nanti pada saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Laut Merah. Dan memang dalam Al-Quran dijelaskan disitulah saatnya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa. Qala amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Dalam surah Al-A'raf yang telah kita tadabburi. Ketika Fir'aun, ya, itulah kesombongan Fir'aun, ya. Padahal seharusnya dia berpikir, ya, ketika laut tersebut bisa terbelah, ya harusnya dia pikir dulu sebelum mengejar Nabi Musa. Nah, ini dalam hitungan matematis, karena ini sebuah mukjizat yang diadakan oleh Musa, tentu adalah mudah bagi Musa nanti ketika dia dikejar dan dia telah duluan sampai di seberang, begitu melihat Firaun berada di tengah-tengah, maka tentu secara logikanya mudah bagi Nabi Musa untuk membuat dia bertemu kembali. Karena memang di awal Nabi Musa juga yang membuka laut tersebut. Namun karena kesombongan, kecongkakan, ya, dan juga kebodohan, mereka ikut mengejar Nabi Musa. Dan benar, ya, ya namanya mukjizat. Ketika Nabi Musa dikejar dan beliau terdesak di pinggiran Laut Merah, maka diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah tersebut dan terbelahlah laut tersebut, ya, menjadi dua, menjadi jalan yang bisa dilewati. Lalu berjalanlah Nabi Musa dengan segenap pasukannya berlari menyeberangi Laut Merah, ya, sampai ke seberang, dan itu juga diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa telah sampai di seberang dengan selamat, maka Allah pertautkan kembali laut tersebut, dan disitulah Firaun dan para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah, ya. Dan pada saat Firaun tenggelam tersebut, di saat Firaun telah menghadapi sakaratul maut, ghargharah, ya, ketika nyawanya telah berada di penghujung tenggorokannya, di situ dia baru mengatakan amantu bi rabbil alamin. Aku beriman dengan Allah Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Fir'aun. Namun ini telah ditolak oleh Allah, ya. Salah satu keimanan yang ditolak itu adalah di samping keimanan setelah orang mati, ya, yang itu mungkin ya jelas tidak akan diterima lagi, juga keimanan taubat yang dilakukan ketika ghargharah itu tadi. Ketika ajal telah berada di tenggorokan dan siap-siap akan lepas landas meninggalkan tubuh kita. Maka pada saat tersebut tiada guna lagi taubat dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikian eh, pembahasan tadabbur kita pada pagi hari ini untuk surat Yunus ayat 79 sampai ayat 88 yang menceritakan tentang eh, Nabi Musa, ya, dengan Firaun, dan juga Nabi Musa dengan para pengikutnya dari keturunan Bani Israel yang ada bersama yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan pembahasan kita pada pagi hari ini juga menambah wawasan ilmu bagi Bapak dan Ibu, dan sedikit banyaknya seperti yang saya sampaikan, meskipun ini cerita zaman dulu, ya, cerita tentang Nabi Musa yang juga berulang-ulang dalam Al-Quran disampaikan, namun tetap harus ada hikmah, mau'izah, pesan yang kita dapatkan. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, apa pesan utama di sini Bapak dan Ibu? Pesan yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Iman yang sesungguhnya, iman yang sadiq, iman yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah juga bahwasanya di sini Allah menjelaskan kepada kita sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, ya, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Dan yang terakhir, dua ayat terakhir juga menjelaskan kepada kita, atau ayat yang terakhir menjelaskan kepada kita, ya, atau ayat yang 87, ya, juga memberikan pesan kepada kita bahwasanya dalam kondisi tertentu, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kita berada di lingkungan yang membahayakan jiwa kita, kalau kita menampakkan jati diri kita sebagai muslim, maka dibolehkan seseorang untuk menyembunyikan keimanannya atau menyembunyikan ibadahnya. Ya, dia sholat di rumah saja supaya tidak dihukum, tidak disiksa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, bagaimana kita baca di sini doa Nabi Musa alaihissalam yang meminta agar Firaun tidak diberikan kesempatan bertaubat sebelum dia melihat azab yang sangat pedih. Wallahu alam, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika dari penyampaian
saya ada kekurangan dan salah khilaf. Kita cukupkan sampai di sini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.